Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Meliantari. Di sini saya mau bahas tentang seni mengatur uang ala Jepang atau kakeibo. Baik, ayo siapa di sini ibu-ibu yang sering kewalahan ngatur keuangannya? Iya, kita sama-sama. Saya juga kayak gitu, suka pusing kalau ngatur masalah keuangan. Makanya yuk kita sama-sama belajar tentang salah satu seni mengatur uang ala Jepang ini, yaitu kakeibo. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin-poin dari kakeibo, yaitu ada pos alokasi anggaran kakeibo itu ada berapa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Yuk contekan soalnya ada 4 pos alokasi anggaran kakeibo. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk makanan, pakaian, transportasi. Ya, kebutuhan pokok, misalnya kalau kita nggak pakai ini tuh kita nggak bisa hidup. Misalnya pakai nggak makan gitu, nggak mungkin kan kita nggak makan, maka dialokasikan ke dalam kebutuhan pokok ini. Makanan, pakaian, transportasi, kuota internet. Kok kuota internet dimasukin ke dalam kebutuhan pokok sih? Soalnya sekarang kan zamannya zaman teknologi ya. Jadi anak-anak sekolah udah pakai WA, kita harus, orang tua harus masuk grup WA. Kalau nggak pakai internet kita akan ketinggalan, bukan? Nah, maka karena itulah kita masukkan ke dalam kebutuhan pokok. Terus ada vitamin dan obat-obatan, masker, peralatan mandi, peralatan bersih-bersih, termasuk juga cicilan hutang. Kenapa sih cicilan hutang masuk ke dalam kebutuhan pokok? Kan bisa ditunda. Iya, tergantung kita, tapi sebaiknya kalau saya pribadi sih saya masukin ke dalam kebutuhan pokok agar kita tuh tahu kalau hutang tuh harus segera kita bayar, harus disegerakan mengembalikannya gitu. Nah, jangan tunggu ditagih dulu baru kita bayar. Next, untuk yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau keinginan. Misalnya kita pengen makan di restoran, cemilan. Kebutuhan sekunder ini kita tuh sebenarnya bisa loh hidup nggak pakai ini. Misalnya kalau nggak pakai cemilan kan kita masih bisa bertahan hidup dengan kebutuhan pokok kita yang seadanya. Terus pernak-pernik dekorasi rumah, HP keluaran terbaru, itu kan semuanya termasuk keinginan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan menambah wawasan. Ini tergantung kita mau pilih yang mana. Tapi untuk meningkatkan kualitas diri kita dan kualitas hidup kita, ada baiknya kita tuh anggarkan untuk menambah wawasan ini. Bisa untuk beli majalah, beli buku, untuk kursus, atau jika di kotanya ada museum, ingin ke museum, nah itu bisa kita masukkan ke dalam kebutuhan menambah wawasan. Oke, next itu untuk pengeluaran tambahan. Kita tuh harus punya cadangan untuk pengeluaran tambahan ini, atau bisa juga disebut dengan dana darurat. Misalnya kan tiba-tiba ada keluarga yang nikah, kita kan harus beli kado. Malu dong nggak beli kado, apalagi yang nikahnya keluarga dekat. Atau tiba-tiba rumah kita rusak untuk biaya renovasi, kita kan harus punya cadangan uang itu kan. Terus untuk servis kendaraan, misalnya ini contohnya kita punya motor, terus tiba-tiba rusak gimana gitu, kita kan jadi bingung. Nah, itulah yang kadang mengacaukan anggaran bulanan kita. Terus bantuan untuk keluarga atau teman yang kena musibah, kita tuh nggak tahu, hidup itu kayak misteri. Kita nggak tahu kapan kita mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, atau kapan kita kena musibah. Nah, ada baiknya kita menyiapkan dana darurat ini untuk keperluan beberapa yang saya sebutkan tadi. Baik, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.